bukan menebak ya, justru kita mengamati, mengobservasi apakah watak anak. Jadi watak itu ternyata sudah Allah berikan sejak dalam rahim seorang ibu, ya. Dan kemudian pada saat lahir saja kita biasanya lahir pertama, karena semua bayi lahir pertama dia tentu diam, kita belum bisa lagi mengobservasi kira-kira ya ini wataknya apa. Nah, beberapa hari mungkin sudah bisa kelihatan. Ya. Biasanya untuk kita mengobservasi watak itu terbagi dua dulu, ekstrovert dan introvert kan gitu. Kalau ekstrovert itu biasanya jelas kelihatannya dia lebih banyak aktivitas yang keluar, kalau introvert itu lebih banyak aktivitas ke dalam, yaitu dia berpikir, merenung gitu ya. Nah, makin dia besar, makin kita bisa lihat lagi. Ya. Nah, kemudian nanti cuman sebetulnya watak ini secara gampang dia terbagi 4 tadi. Ada hasrat yang mengatur, ada hasrat gembira, dan ada hasrat damai, dan ada hasrat yang sempurna. Nanti kita lihat gaya anak ini. Kalau ada anak yang jalannya aja pelan-pelan, teratur, bisa jadi dia ini yang watak introvert ini. Tapi ada anak juga yang pecicilan, loncat sana, loncat sini. Dia yang ekstrovert, itu dulu dibagi 2. Nah, kemudian setelah yang introvert, kita lihat lagi, yang mana ya dia lebih dominan. Saya dari dulu makanya dengan anak saya yang banyak ini, saya suka pakai odol, kan udah diajarin sikat gigi nih, ya. Kita ini sikat giginya, nak, ini odolnya, ini odol ini nanti dikeluarkan, ya. Mungkin dia lihat dulu kita 1 kali ternyata ngeluarin odol gitu. Nah, uniknya anak yang watak ekstrovert dia akan memencet pasti dari tengah itu, Kenapa? Karena itu tuntunan dari otaknya jalan ke sistem saraf, pencet tengah. Oh, ini ekstrovert. Tapi terus ada anak yang dari bawah, yang bawah saja gitu ya, jadi tidak terlalu rapi, dia bawah, oh dia introvert ini. Tapi ada lagi yang sudahlah di bawah terus dia rapi, dia ngerti loh dari bawah, betul-betul dari bawah dipencet ini. Dan itu bukan diajarin oleh ibunya, kecuali ya ada anak di tengah terus ibunya ajarin dari bawah ya nak, mungkin dia bisa. Tetapi karena watak dasarnya bukan yang rapi, diajarin hari itu dari bawah, besok dia pencet di tengah lagi. Pakai odol aja itu kita udah bisa tahu dia ekstrovert atau introvert ya. Dan dari hal-hal yang lain ya. Kalau dia misalnya anak ini misalnya ya, apalagi anak perempuan, dia minta pakai bajunya warnanya aku mau yang ini, warnanya ini dan harus rapi. Oh, itu jelas berarti dia tipe yang melankolis itu. Ya. Tapi terus ada anak juga yang hasratnya tuh yang kayak sutradara itu, hasrat yang mengatur. Itu kelihatan dari kecil aja dia sudah ngatur orang tuanya itu. Ya. Kalau misalnya kita nggak cepet-cepet turuti itu teriak-teriaknya minta ampun itu. Itu biasanya hasrat yang koleris tadi. Tapi semua watak ini adalah watak yang baik. Bahkan di dalam agama Islam, 4 watak ini termanifest di Khulafaur Rasyidin. Ya. Abu Bakar ini watak yang damai tadi. Yang tadi pilih penonton itu adalah watak Abu Bakar. Ya. Kemudian Utsman bin Affan ini adalah watak yang penulis skenario, yang melankolis, yang hasrat sempurna. Itulah makanya kalau kita baca tarikhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini, dia tuh sangat rapi orangnya dan pemalu gitu ya, kan gitu. Kemudian detil. Itu Utsman. Itulah makanya mushaf disusun oleh Utsman karena dia rapi. Kalau Umar udah tahu ya, kalau Umar kira-kira yang mana? Ya, itu yang koleris, yang sutradara, yang ngatur wataknya, yang artis memang. Makanya sampai sekarang ahli ini populer sekali karena watak artis ini populer, dia gembira ya. Kalau kita baca kisahnya Ali bin Abu Thalib kan dia suka bercandain Rasulullah kan gitu. Nah, kalau Rasulullah ya adalah manusia yang sempurna. Itu 4 watak ada di beliau. Ada 2 manusia ini menurut para ilmuwan ya, ada 2 manusia yang 4 watak ada pada dirinya. Siapa? Nabi Adam alaihissalam dan Muhammad Rasulullah. Dia sebagai role model ya tadi dikatakan sebagai uswatun hasanahnya yaitu Rasulullah. Artinya Umar tetap akan melihat bagaimana Rasulullah bertindak. Makanya watak Umar itu adalah watak yang di otak kuning ya. Apa yang dilakukan Rasulullah itu nanti akan masuk di otak yang tadi warna merah tadi itu di depan. Tapi Umar tetap Umar. Ya, walaupun Umar melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad, tapi tetap Hajar Aswad juga dimarahin oleh Umar kan. Ya.
Hai batu hitam, ini kalau Rasulullah ya tidak cium kamu, aku nggak mau cium kamu. Itulah watak sutradara itu. Ya, Umar tetap Umar kan gitu. Tapi itu tadi. Jadi kalau kita melihat ada anak kita hasrat ngatur, kita harusnya bahagia. Ya Allah, ada Umar di rumah aku. Gitu, ya. Dan kemudian Ibu Yanti, latar belakang anak bisa membentuk watak nggak? Jadi gini, watak itu ya dia yang dasar, dia adalah sebentar, saya boleh share ini ya, share apa? Screen lagi ya Bu? Iya. Jadi mau supaya gampang kita lihat. Nah, oke. Saya sebentar ya. Kita share screen, kelihatan gambar otak? Ada. Sudah kelihatan belum? Udah ya. Baik, nah sekarang watak itu yang di sini nih, kurang lebih yang di sini. Itu sudah ada sejak lahir. Nah, disinilah apakah jenis Umar bin Khattab, apakah Utsman, dan setiap orang karena dua kombinasinya, seperti Ibu Gumi tadi sebagai contoh, beliau ada watak Umarnya dan ada watak Utsmannya. Nah, di sini. Ya, itu watak. Nah, kalau kita pengalaman dulu, ajaran orang tua itu masuknya di depan. Ajaran-ajaran inilah yang disebut membentuk karakter. Membentuk karakter. Ya, nah, tadi kalau misalnya dikatakan apakah latar belakang anak nanti mewarnai watak. Jadi latar belakang kan di sini nih. Ya, latar belakang itu apa? Anak ini diasuhnya bagaimana? Pendidikan dia bagaimana? Kemudian orang tuanya ya pola asuhnya ya otoriterkah, permisifkah atau demokratif itu masuknya mewarnai di sini nanti. Ya. Itu masuk di sini. Ya, ya dia akan juga berkolaborasi, bersinergi dengan watak di sini. Kaitannya sama pertanyaan 4 tadi, terus gimana ya teman yang memiliki temperamen? Ya, dia mudah banting barang, mudah kesel, ya mudah memaki misalnya. Nah, bisa jadi dia watak yang maaf biasanya yang cepat temperamennya marah itu yang watak koleris tadi, yang sutradara. Nah, itu. Tetapi ya, adapun dia melempar-lempar barang itu pasti dia ada pengalaman dia lihat seperti itu. Apakah dia lihat orang tuanya, apakah dia lihat orang sekitar tempat dia tinggalnya, ya itu ilmunya di sini. Gitu. Orang koleris juga misalnya watak kayak Umar bin Khattab, tapi kalau pola pendidikannya itu baik, ya orang tuanya juga santun, dia akan jadi koleris yang santun juga. Gitu. Karena sopan santun itu diajarkannya untuk masuk di otak yang bagian depan ini. Tapi pengalaman-pengalaman juga ini masuk. Pengaruh nggak watak dengan emosi? Pengaruh. Kenapa? Ini dia otak emosi di tengah ini tadi. Yang tadi kita belajar tuh otak yang di dalam, dia mempengaruhi. Tapi emosi juga dipengaruhi oleh pola pendidikan. Budaya juga. Ya, tadi dikatakan kan bahwa kalau kita berhadapan orang Makassar, orang Aceh dan sebagainya, itu adalah ya pembentukan yang di otak di depan. Artinya gini, misalnya sudahlah dia wataknya sutradara, kebayang nggak Ibu? Watak sutradara kan mau cepat, ngatur, cepat, tegas, ya aslinya aja tegas. Dia orang Bugis Makassar. Yang Bugis Makassar itu karena dia tinggalnya di pesisir pantai, itu makin membuat watak koleris makin tegas. Gitu. Karena budaya itu akan di sini, dia mempengaruhi ya watak yang ada di sini. Jadi kira-kira begitu. Jadi kalau ada teman yang suka banting-banting barang, berarti ini selain wataknya memang hasrat mengatur, dia ya ada apa dulunya ini? Ada apa dulunya pola asuhnya? Cuman kan kita nggak bisa menjudgment, kita hanya bisa mengobserv saja apa ya, kenapa ya. Dan orang kalau lagi banting-banting barang disuruh istighfar nggak mau. Marah. Kalau gitu gimana? Kita yang istighfar. Kita yang istighfar. Gimana caranya? Kita yang istighfar, kita doain dia. Kenapa? Sinyal, ada sinyal. Saya juga dulu begitu, kalau ada pasien saya ya banting-banting barang, kan saya sejak 98 sampai sekarang ngurusnya narkoba nih, pasiennya kayak apa itu? Banting-banting barang, jeduk-jedukin kepala di tembok misalnya. Kalau jeduk-jedukin kepala di tembok karena sudah bahaya, berarti kita harus tarik. Kita minta orang lain tarik. Tapi kalau dia baru banting-banting barang dari jauh, karena kalau kita tarik dia lempar ke kita, dari jauh kita doain dia. Apalagi kalau udah tahu namanya, ya Allah saya mohon ya Allah pasienku Fulan bin Fulan atau temanku Fulan bin Fulan ya Allah angkat marahnya ya Allah. Kenapa? Sinyal ini akan ke sana, sinyal kita nih akan ke dia. Terus kita bayangin itu diangkat semua marahnya, diangkat keselnya, diangkat ya
bencinya, barangkali dia benci sesuatu, ya Allah berikan ketenangan ya Allah. Itu yang bisa kita lakukan. Kenapa? Walaupun nampaknya kita dari jauh diam, itu bukan diam. Sinyal kita sampai ke sana. Ya, inilah yang disebut ya kita membantu dia dengan badan bioplasmik kita. Kenapa? Karena itu bahaya kalau langsung dekat. Ya, dan bahaya kalau ya kita tiba-tiba marahin dia dan suruh dia istighfar, tambah marah dia tadi ya. Jadi kira-kira begitu ya, mudah-mudahan ini bisa. Kalau kita membentuk karakter, itulah tadi kita membentuk ya ajaran-ajaran di otak ini. Itulah makanya kita membentuk karakter muslim ya, karakter muslimah ya, karakter Islam pada keluarga kita, keluarga muslim. Itu di sini pelajarannya. Tinggal nanti watak yang beda-beda ini yang akan jadi dinamisasi, yang akan jadi ya sebuah tolong menolong. Watak ini kan saling tolong menolong. Ya, baik. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa diterima.